Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang ELCM ya. Jadi ini adalah Employee Life Cycle Management. Jadi sebenarnya ini lebih ke ini sih teman-teman, sistem yang mengelola di mana setiap tahapan karyawan ini biar lebih smooth gitu sih. Jadi misalnya dari karyawan itu kan dari dia rekrutmen, apply rekrutmen, masuk onboarding, bahkan tetap untuk stay di perusahaan sampai dia keluar. Contohnya keluar tuh kayak ya retire ya, pensiun, atau di PHK atau layoff atau resign, itu juga semuanya itu diurusi. Jadi life cycle tuh the whole apapun yang dilakukan oleh karyawan itu nanti akan diurusi di employee life cycle management gitu. Nah, ini akan diurusi sama HR juga. Nah, kenapa ini penting? Karena gini teman-teman. Jadi ketika kita misalnya ini ya, kan dari proses awal banget ini attraction atau menarik orang biar tertarik untuk masuk, itu tuh kita harus mengidentifikasi dulu teman-teman, kebutuhan kerjanya itu seperti apa. Jadi misalnya ada di sebuah perusahaan itu kan, contohnya kayak misalnya perusahaan tambang ini kan pasti ya kebutuhannya itu orang-orang teknis, teknik yang berhubungan dengan mesin atau electrical gitu. Tapi ketika kalian pindah perusahaan nih, di perusahaan yang tech, itu pasti komposisi karyawannya akan selalu berbeda gitu. Nggak mungkin kan di tech itu kalian akan hire seorang teknik mesin yang untuk foreman gitu atau untuk tambang gitu kan, nggak gitu. Jadi identifikasi dulu nih kebutuhan kerjanya seperti apa. Jadi tahu sih teman-teman, tahu kapan waktu untuk merekrut. Jadi misalnya ini butuh ada satu tim nih di sebuah perusahaan kalian tuh nanti butuh akan nambah. Nah, apakah benar tuh butuh nambah gitu? Apakah nggak dikasih pelatihan aja? Apakah nggak dibuat kayak development aja atau proses pengembangan aja development gitu? Jadi ini harus dianalisa dulu gitu. Dan ini pentingnya seperti itu. Itu juga untuk meningkatkan retensi, jadi mempertahankan karyawan yang MVP ya. MVP itu most valuable person. Jadi yang benar-benar berharga ini kita harus pertahankan gitu. Alasannya karena dia bisa pindah ke kompetitor gitu. Nah, ketika dia pindah ke kompetitor berarti kan kita harus hiring lagi ya. Ketika kita harus hiring lagi itu kan berarti biaya lagi gitu. Nah, daripada biaya lagi untuk mencari orang baru, ya ini mending ini dipertahanin aja gitu. Terus juga biar lebih efisien ya teman-teman. Jadi yang gue yakin ketika HR itu perusahaan-perusahaan yang konvensional itu masih sangat manual. Jadi ketika ada sistem dan itu bisa lebih efisien, sistemnya untuk apa aja tuh? Untuk memanage proses rekrutmen, memanage proses onboarding, dan juga nge-track metrik kinerja atau KPI, OKR itu semua. Nah, itu untuk nge-track itu semua itu bisa pakai sistem gitu. Nah, ini biar semuanya lebih efisien sih sebenarnya teman-teman. Jadi ketika kalian butuh posisi orang yang mengisi pekerjaan tersebut, itu biar lebih efisien. Peningkatan retensi tadi ini juga biar lebih efisien, biar kita nggak cari orang baru. Terus juga ini si sistem ini juga untuk biar lebih efisien ketika menghandle rekrutmen, onboarding, dan lain-lain gitu. Nah, tahapan ELCM itu apa aja gitu. Jadi pertama itu attraction ya. Jadi seperti awal di sini itu ada attraction. Intinya adalah menarik kandidat untuk join perusahaan. Jadi lebih ke membangun ini sih sebenarnya teman-teman ya, brand image. Jadi brand image dari perusahaan itu seperti apa. Ini penting ya sebenarnya teman-teman ya. Penting karena biar ketika kita mau merekrut orang itu kayak udah kebayang, oh kalau aku kerja di perusahaan A nih, aku akan dapat benefit seperti ini, aku akan dapat tempat kerja seperti ini gitu. Jadi orang yang mau kerja itu udah ada mindset dulu nih seperti apa kalau kerja di situ gitu, teman-temannya seperti apa. Itu yang istilahnya itu brand image ya. Contoh aktivitasnya ini branding di sosial media, ini sebelah kanan gue udah cariin. Jadi branding di sosial media ini penting ya. Ini di sini ada SPX atau Shopee Express. Terus di sini juga ada Paragon, Grow at Paragon ini juga, dan ini salah satu contohnya juga Era Jaya Karir. Ini lumayan ya followernya ya. Jadi ketika ini sebenarnya penting, kan beda ya antara yang Era Jaya perusahaan sama Era Jaya Karir. Ini bedain karena ya orang yang follow Era Jaya Karir ini berarti mereka pingin kerja di sini. Kalau Era Jaya yang sebagai brand itu kan berarti orang yang mau beli di Era Jaya gitu. Jadi beda gitu. Ini gua kasih perbedaan ya. Jadi ini Era Jaya as a brand sama Era Jaya as a employee branding tadi ini. Ini customernya atau usernya udah beda ya, as a brand sama as ini ya,
di LCP. Sorry kok LCM. Iya, di LCM. Jadi branding tadi ini. Jadi orang-orang yang join di sini itu adalah orang yang mau kerja. Orang mau kerja di sini. Gitu. Ini sosial medianya ya. Ini sosial media. Jadi bikin sosial media seperti itu teman-teman, bukan yang dicampur di brand ya. Kalau saran gue sih jangan dicampur di brand karena biar lebih enak aja. Nah untuk brand, sedangkan untuk yang ini itu adalah orang yang mau beli produk gitu. Jadi di sini orang yang mau beli produk, ini adalah orang yang mau kerja di sini. Produk ini gitu. Jadi contohnya kalau misalnya si Era Jaya as a social media, as a brand, itu berarti orangnya ya kita kayak ngisinya itu promosi dan lain-lain. Jadi nggak dicampur. Tapi kalau sosial media untuk LCM ini atau ini ya teman-teman ya, brand image itu tadi, itu kita lebih enak nge-share kayak tips-tips kerja, tips-tips kayak ini bedanya finance sama itu apa, job desk-nya apa, itu kita bisa nge-share di sini supaya ketika misalnya ini ketika kita mau buka posisi sesuatu di perusahaan itu lebih gampang gitu. Dia share di sini aja pasti apply lumayan banyak gitu. Istilahnya leads lah. Kalau anak digital marketing itu leads-nya biar lebih gampang gitu. Nah, di sini ada branding di sosial media. Ini bisa juga kerjasama sama kampus ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh nih posisi kayak sales atau posisi kayak operasional, kalian juga bisa nih karena udah punya branding di sosial media, kalian bisa minta kampus A, B, C, D, E di kota A, kota B, kota C. Nah, itu enak tuh kerjasamanya gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian kerja di Era Jaya, terus mereka mau buka toko di Sumatera Utara. Nah, kalian kalau misalnya udah punya ini, ya udah kalian tinggal upload aja di sini atau kerjasama sama mungkin ya kampus-kampus di sana gitu supaya biar lebih efektif. Itu juga mungkin ada pembuatan kampanye ini ya, campaign sama internal karyawan atau orang luar. Ini lebih ke publikasi. Jadi contohnya itu semisal kayak ini ya teman-teman ya. Misalnya kayak ngebahas tentang finance ini gitu, atau kayak ini tadi ya, Paragonian ini yang sering umroh, yang diumrohin tuh. Nah, itu kan ini juga salah satu employee branding ya. Itu pembuatan kampanye itu sama internal. Jadi orang tuh biar tertarik masuk ke Paragon gitu. Terus juga ini juga harus dipantau ya. Jadi kayak misalnya ini di sini kan ketika kalian membuat sebuah konten kan ada yang namanya interaksi ya, ini 794 komen. Nah, apakah ketika kalian buat konten atau buat campaign itu orang-orang itu interact atau enggak gitu. Ini bikin acara atau bikin live ya, live IG atau live TikTok. Itu apakah seberapa banyak ini engage. Misalnya kalian buat live Instagram gitu ya, yang masuk 1000 orang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ini teman-teman, interaksi gitu. Itu juga yang komen tuh juga cukup banyak, 1000 orang gitu, 1000 komen. Itu juga masuk ke interaksi seperti itu. Lanjut. Nah, di sini juga ada proses rekrutmen ya. Jadi setelah tadi itu attraction, menarik atau kita istilahnya buat konten atau buat akun ini untuk magnet, untuk narik orang-orang yang sesuai, yang pas sama posisi yang kita buka. Setelah itu kita proses rekrutmen. Jadi ya proses rekrutmen tuh awalnya ini ya, mencari orang yang tepat di posisi yang tepat. Seperti tadi kita buat iklan, mungkin kalau misalnya kalian nggak punya sosial media kayak tadi ya, kalian mainnya di LinkedIn, di Jobstreet gitu. Jadi yang penting itu ini sebenarnya teman-teman, kalian sebagai HR kalian harus tahu nih dari posisi itu, misalnya posisi A, posisi B, posisi mau buka VP gitu, Vice President, atau kalian mau buka HR, atau kalian mau buka sales, kalian buka front end developer gitu. Itu job desk-nya apa, challenge-nya apa, sama rekrutmennya apa, requirement-nya apa gitu. Itu nanti yang kalian upload di LinkedIn atau Jobstreet. Nah, ini harus kalau requirement dan job desk ini harus dikomunikasikan sama user ya, karena kalian pasti kan punya banyak user ya di sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan selevel Paragon, usernya bisa sampai ratusan bahkan ribuan kan. Itu harus kalian komunikasikan gitu. Makanya HR biasanya nggak bisa kerja sendiri. Terus ada proses melamar kerja, jadi make sure bahwa misalnya kalian punya form ya, entah itu di LinkedIn atau di Google Form, itu tidak bertele-tele, jadi stepnya itu gampang banget gitu loh. Itu untuk kemudahin sih yang pencari kerjanya itu untuk mengisi form. Jadi kalau misalnya ngisi form yang terlalu banyak di awal tuh ya jadinya nggak efisien gitu. Ingat ya teman-teman ya, yang kalian kerjakan tuh harus se-efisien mungkin. Nah, setelah itu juga ada proses seleksi. Jadi setelah dibuat iklan, proses melamar kerja, setelah itu diseleksi. Ini gua saranin sih
kalau di video yang gua pelajarin ya, harus ada sistem untuk monitoring atau tracking dari si pekerjanya ini gitu. Jadi ketika nanti sudah masuk ke, udah dihubungi HR, udah masuk ke user, nah itu semua itu ada proses monitoringnya, itu lebih enak tuh gitu. Terus jangan lupa juga sediain alat penilaian, contohnya itu kayak ini ya, use case, sama seperti misalnya kalian tuh interview di posisi ABC gitu ya, itu ada use case, kan harus menjawab sesuatu, tugas teknis gitu. Jadi contohnya kayak misalnya gua kan apply di SEO spesialis, nah itu ada use case yang harus gua kerjain dulu untuk naik ke sebelum ke interview user, itu banyak banget seperti itu. Jadi contohnya ini ya, posisi tertentu kayak misalnya data engineer, AI engineer, butuh skill khusus kan. Nah itu kita harus nyelesain dulu tuh use case atau tugas teknis sesuai posisi gitu. Ini fungsinya biar ini ya, usernya itu bisa menilai gitu. Oh ini orang cocok, oh ini orang belum. Jadi kita pilih yang paling cocok atau paling sesuai sama si usernya. Ini biasanya user yang menentukan ya teman-teman ya. Makanya sebuah rekrutmen tuh yang paling penting di user, karena itu yang akan bekerja sama kalian sehari-hari. Ini ada beberapa jenis rekrutmen, ada itu internal sama eksternal. Kalau internal biasanya itu ada bentuknya itu promosi. Jadi misalnya gua nih naik sebagai leader atau sebagai general manager gitu, itu namanya promosi. Terus juga ada yang namanya rotasi jabatan. Jadi misalnya gua pindah ke departemen lain, itu juga istilahnya rolling ya di internal gitu. Ini biasanya kayak ada interview aja, atau bahkan ada yang tes yang panjang, karena biasanya user dari departemen lain itu juga pengen ngelihat atau ngetes kemampuan kita gitu. Itu juga dari eksternal. Itu kalau internal tuh berarti ya perusahaannya mereka sendiri, perusahaan di satu perusahaan tuh pindah-pindah aja. Kalau eksternal tuh dari luar memasukin ke perusahaan kita, itu bisa pakai berbagai sumber ya. Kayak tadi ada sosial media, job marketplace, agency, ini juga bisa sekarang banyak. Job fair, networking, sama referral. Nah referral ini yang biasanya gua kasih ke kalian gitu. Itu juga yang namanya eksternal ya. Jadi gua menyarankan orang ini untuk masuk ke perusahaan sekarang. Itu juga masuk. Networking itu juga ya teman-teman ya, makanya perbanyak networking dan perbaiki value kalian juga teman-teman, supaya ketika kalian tahu nih, oh perusahaan ini butuh, kalian bisa langsung apply gitu. Nah di sini ada beberapa tahapan rekrutmen. Pertama of course ya seleksi CV dulu ya, nggak mungkin nggak ada CV terus langsung diseleksi ya, kecuali kalian memang sebagus itu dan networking kalian bagus ya. Tapi yang secara default ada seleksi CV dulu, sesuaiin sama posisi yang lagi buka gitu. Terus juga ada biasanya interview HR. Jadi HR itu akan ngefilter terlebih dahulu. Setelah itu biasanya ada tes teknikal. Ini optional ya. Kadang dari interview HR bisa langsung ke user, karena di user itu biasanya akan ngasih ini langsung pertanyaan-pertanyaan ini, use case gini, itu juga banyak. Jadi nggak yang ngerjain teks teknikal seperti ini. Ini user atau peers interview itu adalah calon atasan kalian atau yang kerja sehari-hari sama kalian. Terus biasanya juga ada hiring manajernya, juga optional, tapi kebanyakan ada, entah itu CEO atau general manager atau manajer kalian nanti itu interview sama kalian gitu. Itu atasnya atasan kalian biasanya gitu. Sama biasanya ada background check up. Jadi di background check up itu dia lebih ke ngelihat setelah ini udah lolos semua ya, udah lolos semua, itu akan ngelihat background kalian itu seperti apa. Biasanya kan dilihat kayak slip gajinya kayak gimana, minta nomor atasan nih, minta nomor HR yang perusahaan yang sebelumnya, bahkan sampai BI checking gitu. Jadi untuk ngecek sih sebenarnya apakah kalian tuh udah sangat layak gak untuk bekerja di perusahaan ini. Seperti itu. Nah dari tahapan rekrutmen ini akan dievaluasi. Jadi proses ini semua itu akan dievaluasi teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kalian membuat proses ini terus gak ada evaluasi, berarti kalian akan stuck di situ aja. Nah ini harus ada efisiensi ya, kembali lagi ke kata-kata tadi, efisiensi. Untuk biar lebih efisien mungkin kayak harus ada yang dipotong nih biar lebih efisien gitu. Jadi di sini poinnya adalah time to hire. Time to hire itu dari orang apply sampai offering letter nih di bawah ini, harusnya nama tujuannya offering letter ya. Offering letter itu secepat apa gitu. Misalnya kayak dari apply sampai offering letter cuma seminggu. Nah itu berarti kan cepet banget ya. Itu berarti udah bagus banget tuh waktunya 7 hari. Jadi semakin lama bisa sampai sebulan, 2 bulan, 5 bulan. Nah berarti itu butuh diimprove lagi gitu. Jadi perlu dievaluasi dan perlu mungkin ada yang bisa disederhanain nih. Kayak misalnya contohnya background check up mungkin cuman butuh slip gaji doang gitu, atau cuman butuh nomor atasan doang gitu, atau hiring manager nih kayaknya hiring manager ini nggak perlu deh. Nah itu bisa dievaluasi di sini gitu. Nah setelah itu baru proses onboarding nih. Jadi onboarding ini biasanya kayak perkenalan nih, perkenalan awal dari yang
kalian misalnya ini udah offering letter perkenalan awal nih ke perusahaan gitu, jadi ini memberi kesan pertama ya. Sesimpel kayak misalnya kalian tahu nih kalau misalnya kalian mau ngurusin asuransi, itu ngobrolnya ke siapa, ngomonginnya ke siapa, ngobrolin tentang gaji itu nanti ngobrolnya ke siapa, ngobrolin tentang KPI ngobrolnya ke siapa. Nah itu biasanya di onboarding itu dijelasin. Jadi bukan nge-training kalian dari nol ya, tapi lebih ke perkenalan biasanya. Seperti itu teman-teman buat video kali ini ya, semoga bermanfaat.